Shalom, sukacita tanggal 11 Desember 2020 ini pasti berbeda dari hari-hari yang sebelumnya. Dan kita akan dilengkapi, sukacita akan semakin dilengkapi lewat firman Tuhan yang akan menyapa kita. Dan untuk itu kita bernyanyi buku ND nomor 238 ayat 5. Kasih karunia dan anugerah daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Di sihuida ibana, tinggang doahu tujolon ni totna, songon nang mate. Gabi dia pehon ibana matangan na siamun tuahu, huhut madidok, unang homa biar, ay ahu do parjolo, jala parpudi." Allah memberikan jaminan bagimu. Yohanes dengan keberanian untuk menyatakan kebenaran Tuhan, tidak takut berhadapan dengan bahaya sekalipun. Penganiayaan terhadap orang-orang yang menyaksikan Yesus Kristus telah nyata di depan matanya. Keberanian untuk menyaksikan kebenaran muncul karena penerimaan mutlak akan Tuhan yang menyatakan kebenaran itu sendiri, yakni Roh Allah yang dinyatakan lewat Yesus Kristus, Sang Mesias. Keberanian itu jugalah yang akhirnya membuat Yohanes harus rela dibuang ke Pulau Patmos yang tidak berpenghuni. Karena dengan demikian Yohanes diperhadapkan dengan bencana maut atas binatang buas dan kelaparan. Tuhan Allah bertindak dan berkarya di luar pikiran manusia. Jika penguasa yang membuang Yohanes itu berharap Yohanes tidak perlu dibunuh, tetapi dengan membuang ke Pulau Patmos yang tidak berpenghuni akan mati dengan sendirinya. Justru dipakai Allah kesempatan untuk menyuarakan kebenarannya kepada seluruh umat yang ada dalam ketakutan karena penguasa yang tidak pro kepada kebenaran. Kuasa Allah dan kemahamuliaannya membuat Yohanes tersungkur ke tanah seperti mati karena tidak mampu bertahan berdiri di hadapan Allah. Sekaligus bukti ketulusan hatinya untuk tunduk dan taat kepada Allah yang disembahnya. Demikian juga setiap kita yang sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias dalam kehidupan. Akan diperlihatkan Allah kemuliaannya untuk memberikan kekuatan dan ketetapan hati dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang menghambat perjalanan dan kehidupan iman kita. Sama seperti ungkapan Tuhan kepada Yohanes, demikian juga Tuhan menyapa saudara saat menghadapi bahaya, agar kita tidak binasa di tengah kekacauan dengan kalimat, "Jangan takut." Sangat benar sekali, Yesus yang telah dinyatakan Allah menjadi Mesias. Dialah yang awal dan yang akhir. Bahkan disaksikan dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16. Segala sesuatu diciptakan Allah di dalam Dia dan oleh Dia dan untuk Dia.
maka saudara yang berpegang teguh di dalam Yesus Kristus akan dipermuliakan sama seperti Dia yang Allah permuliakan dalam kerajaannya. Maka tetaplah setia. Amin. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau sungguh Allah yang berkuasa atas segala ciptaanmu. Dan juga di bawah kolong langit ini, di atas kulit bumi ini, di mana orang-orang yang percaya kepadamu hendak dikacaukan karena kuasa-kuasa yang tidak berpihak kepada kebenaran. Tuhan, kami adalah bagian dari orang-orang itu. Kami ini lemah, tidak punya kekuatan untuk berdiri, untuk menyatakan hidup kami dalam kebenaran yang daripadamu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang memperingatkan kami dan menganugerahkan kami kekuatan, sehingga kami mampu bertahan untuk selalu menyuarakan suara kebenaran kepada semua orang, kepada dunia ini. Karena Engkaulah yang berkuasa atas semuanya. Maka biarlah Tuhan yang berbicara lewat semua orang yang percaya menyaksikan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Mesias yang menjadi juru selamat. Layakkan kami Bapa untuk boleh menyuarakan dan menyaksikannya. Sehingga dengan setiap persekutuan yang kami lakukan menjadi kesaksian akan anak-Mu yang Maha Kudus. Terpuji nama-Mu Bapa, karena kuasa-Mu yang memberikan kesempatan bagi kami dalam persekutuan, dalam kehidupan kami setiap orang, dimanapun kami boleh berada, pada saat bekerja, pada saat dalam perjalanan, ataupun dalam aktivitas yang lainnya. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan melayakkan kami untuk boleh menyuarakan dan menyaksikan kebenaran-Mu. Maka berkaryalah Bapa, lewat kami pribadi. Dan kuatkan iman kami untuk boleh semakin teguh di dalam kebenaran-Mu saja. Berkati seluruh orang yang percaya dalam aktivitasnya satu hari ini, dalam pekerjaannya. Engkau Tuhan yang membuka berkat-berkat atas mereka dan memberikannya menjadi sukacita bagi setiap orang percaya, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sempurnakan doa permohonan kami Bapa, karena Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.